Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan fisika. Salah satu konsep bahasan yang utama dalam mekanika di fisika adalah terkait dengan gaya gesek atau gesekan. Manfaat dari gaya gesekan ini sangat banyak sekali. Ketika kita memegang pulpen atau spidol ini tidak terlepas dari tangan kita karena adanya gaya gesekan. Ketika kita berjalan, kita bisa berjalan maju ke depan, itu karena ada gaya gesekan antara kaki kita atau telapak kaki kita dengan lantai. Atau ketika kita menggunakan sepatu ataupun sendal, ya, berarti ada gaya gesekan antara telapak sendal ataupun telapak sepatu dengan lantai. Begitu juga dengan motor atau mobil dapat bergerak maju ke depan ataupun mundur, itu semua karena adanya gaya gesekan antara ban dengan lantai atau dengan tanah. Nah, demikian pentingnya konsep gesekan, maka kita sangat penting untuk memahami apa itu gesekan dan gaya gesek. Maka bahasan hari ini adalah tentang gesekan. Sebelum kita masuk ke pemahaman tentang gaya gesek, kita definisikan dulu ada 3 jenis istilah dalam gaya gesek. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Kemudian ada yang namanya gaya gesek statis maksimum. Kemudian yang ketiga ada yang namanya istilah gaya gesek kinetik atau kinetis. Ini statik atau statis, kita bebas menyebutnya. Untuk definisi yang pertama, ini kita simbolkan dengan Fs, ini kita simbolkan dengan Fsm, ini kita simbolkan dengan Fk. Untuk definisi yang pertama yaitu gaya gesek statik. Gaya gesek statik ini adalah gaya gesek yang terjadi pada benda ketika benda didorong atau ditarik. Dan pada benda tersebut tidak bergerak. Dan benda tersebut tidak bergerak. Nah, meski diberikan dorongan ataupun tarikan. Maka pada benda yang ditarik atau didorong ketika benda tersebut masih tetap diam, pada benda tersebut ada gaya yang menahan. Yang menahannya itu disebut dengan gaya gesek statik, yang disebut Fs ya, simbolnya. Kemudian ada yang kedua, yaitu gaya gesek statik maksimum, namanya Fsm. Statik maksimum ini adalah gaya gesek statik pada saat benda ketika ditarik tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak. Tepat akan bergerak. Jadi ketika benda ditarik tepat akan bergerak, maka pada benda itu berlaku gaya gesek statik maksimum. Namanya adalah Fsm. Kemudian yang ketiga, gaya gesek kinetik atau kita singkat dengan Fk. Fk ini adalah gaya gesek yang terjadi pada benda ketika benda ditarik atau didorong dan benda ini sudah bergerak. Jadi ketika benda sudah bergerak, antara benda dan lantainya itu masih ada gaya gesek. Gaya geseknya ini disebut dengan gaya gesek kinetik. Kita akan menggambarkan ilustrasi bagaimana ketiga konsep gaya gesek ini. Misalnya ini adalah sebuah benda bermassa M. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F. Maka secara otomatis ketika benda ini ditarik atau didorong akan ada gaya yang melawan dari gaya tarik atau gaya dorong F tersebut.
yaitu gaya antara dua buah permukaan benda dan lantai yang arahnya berlawanan arah dengan gaya tarik atau gaya dorong. Misalnya kita di sini sebut saja F, atau di sini gaya gesek. Nah, bagaimana besarnya gaya gesek itu? Maka kita analisis terlebih dahulu berdasarkan definisi yang tadi sudah dijelaskan. Untuk definisi yang pertama, yaitu ketika benda bermassa ini ditarik, tapi ternyata benda bermassa ini tetap diam, maka sesuai hukum Newton, ini bendanya tetap diam. Maka sesuai dengan hukum Newton, sigma F bendanya ini sama dengan 0 karena tidak punya percepatan, bendanya diam. Gaya yang bekerja pada benda di sini ada dua, yaitu gaya dorong dengan gaya gesekan. Gaya dorongnya positif, gaya gesekannya negatif. Ini sama dengan 0. Maka besarnya gaya gesekan ini sama dengan gaya dorong atau gaya tarik. Nah, pada saat benda ini tetap diam, gaya gesekan yang berlaku di sini ini adalah Fs. Jadi pada saat bendanya tetap diam, ketika ditarik atau didorong, maka pada benda ini hanya berlaku gaya gesek statik. Nah, dan besar gaya statiknya adalah sama dengan besar dari gaya dorong atau gaya tarik yang diberikan. Nah, ini definisi benda ketika tetap diam ketika sudah ditarik. Kemudian ini kondisi 1. Kemudian kondisi kedua, ini kondisi kedua adalah benda tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak artinya adalah belum bergerak. Jadi masih tetap belum bergerak. Tapi di sini sudah ada gaya gesek yang nilainya adalah berbeda dengan gaya gesek yang sebelumnya. Jika sebelumnya gaya gesek ini besarnya sama dengan gaya dorong atau gaya tarik yang diberikan, maka ketika benda tepat akan bergerak, di sini berlaku gaya gesek statik maksimum. Yang besarnya dia tidak bergantung pada gaya yang diberikan, tapi dia punya nilai internal dari benda tersebut, yaitu sebesar mu s dikali dengan gaya normalnya. Jadi ketika ada benda bermassa m ditarik dengan gaya F, kemudian di sini tepat akan bergerak, maka gaya gesek statiknya di sini adalah statik maksimum. Dan besarnya gaya gesek statik maksimum ini tidak bergantung dari nilai F-nya, walaupun bendanya masih diam. Nah, besar F-nya dia sama dengan Fsm. Nah, ini karena dia benda bermassa M, maka dia akan punya gaya berat sebesar mg. Dan di sini karena dia menyentuh antara permukaan benda M dengan lantai, maka akan muncul gaya normal. Nah, pada sumbu Y di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu N gaya normal dan mg gaya berat dari benda. Ini acuannya terhadap benda, bukan terhadap bumi ya. Walaupun N dan mg di sini bukan pasangan aksi reaksi. Jadi gaya normal dan gaya mg di sini bukan pasangan aksi reaksi, tapi besarnya bekerja pada benda M. Di sini pada sumbu Y dari benda M ini sama dengan 0 karena tidak bergerak secara vertikal. Ada dua buah gaya, yang satu N, yang satu mg,
ini sama dengan 0, maka N-nya di sini sama dengan mg. Sehingga gaya gesek statik maksimum di sini FSM ini besarnya adalah mu statik, ini koefisien gesek statik dikali mg. Untuk kasus benda berada pada bidang datar. Ini bidangnya bidang datar. Maka berapakah gaya dorong yang diberikan pada saat benda tepat akan bergerak? Maka gaya dorong ini adalah nilainya sama dengan FSM. Ketika bendanya tetap diam, berarti gaya dorong F ini nilainya lebih kecil daripada FSM, maka dia tidak bergerak. Kemudian definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga di sini adalah tentang bendanya sudah bergerak. Jadi benda bermassa M di sini, kemudian ditarik F, bendanya sudah bergerak. Nah, maka pada benda juga ada gaya gesekan di sini. Gaya gesekannya adalah Fk, karena dia sudah bergerak. Dan besar gaya Fk ini tidak bergantung pada besar gaya F. Jika kita tinjau sesuai hukum Newton, sigma F ini sama dengan M kali A. Maka gaya di sini ada 2, yaitu F dikurangi Fk sama dengan M kali A. Besarnya Fk-nya sendiri di sini, Fk-nya sendiri besarnya adalah didefinisikan sebagai mu k dikali gaya normalnya. Nah, mu k adalah koefisien gesek kinetik, N-nya gaya normalnya, ini ke atas N, ke bawah mg. Maka N di sini adalah sama dengan mg untuk gerak di bidang datar. Ini bidangnya datar. Maka ini nilai Fk-nya. Fk-nya nilainya adalah mu k dikali mg. Sehingga besar percepatan bendanya di sini akan diperoleh A-nya adalah F gaya dorong atau gaya tarik dikurangi dengan mu k dikali mg dibagi dengan m. Ini adalah percepatan dari benda ketika ditarik dengan gaya F. Gaya F-nya ini syaratnya lebih besar daripada gaya statik maksimum, maka benda ini akan bergerak. Bergerak dengan percepatan berapa? Bergerak dengan percepatannya adalah sebesar F gaya dorong dikurangi mu k dikali mg dibagi m. Ini adalah percepatan benda bergerak. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik antara besar gaya gesekan F gesekan dengan gaya dorong yang diberikan, maka gambarnya ini kurvanya adalah seperti ini. Ini awalnya linear, kemudian turun, kemudian datar. Nah, pada saat ini yang disebut dengan F statik maksimum di sini. Kemudian dari sini ini ketika gayanya ini ketika gaya yang diberikan lebih besar daripada FSM, maka akan terjadi gaya gesekan kinetik. Ini kinetik ya, Fk. Sedangkan F statiknya adalah pada saat
gaya dorong yang diberikannya kurang dari gaya gesek statik maksimum. Ini statis, ini adalah kinetis. Jadi pada saat statik, besarnya gaya gesekan ini sebanding dengan besar gaya. Nah, atau ini ya, F statis ini sama dengan nilai F-nya. Kemudian pada puncaknya, yaitu ketika F-nya sama dengan Fsm. Ini puncaknya adalah F statik maksimum. Yang besarnya adalah mu dikali gaya normal. Kemudian ketika gaya dorong atau gaya tariknya melebihi gaya gesek statik maksimum ini, maka gaya gesek yang berlaku pada benda adalah gaya gesekan kinetik. Yang besarnya Fk-nya ini adalah mu, ini mu s, ini mu k dikali n. Dan biasanya mu k ini lebih kecil daripada mu s. Ini berdasarkan hasil eksperimen. Jadi ketika gaya dorong yang diberikannya ini kurang dari gaya gesek statik maksimum, maka yang berlaku di sini adalah gaya gesek statik. Besarnya gaya gesek statiknya sama dengan gaya dorong atau gaya tarik. Ketika gaya dorongnya melebihi gaya gesek statik maksimum, maka yang berlaku di sini adalah gaya gesekan kinetik. Yang besarnya gaya gesek kinetik ini adalah mu k dikali n, yang tidak bergantung dari besarnya gaya, karena dia punya formulasi sendiri. Ini yang harus kita ingat. Jadi gaya gesek statik ini terjadi pada saat bendanya diam, besarnya sama dengan gaya tarik atau gaya dorong. Kemudian gaya gesek statik ini punya nilai maksimal. Ketika nilai maksimal ini terpenuhi atau gaya dorongnya melebihi gaya statik maksimum, maka akan terjadi gerak pada benda tersebut. Nah, meskipun terjadi gerak pada benda tersebut, tetap akan mengalami gaya gesek yang besarnya adalah sebesar gaya gesek kinetik, yaitu mu k dikali n. Dengan mu k-nya di sini adalah koefisien gesek kinetik. Berdasarkan eksperimen, biasanya nilai mu k atau koefisien gesek kinetik ini lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statik. Selanjutnya kita akan masuk ke eksperimen. Eksperimen untuk menentukan koefisien gesek statik. Eksperimen menentukan koefisien gesek statik berbasis smartphone. Nah, jadi kita lanjutkan materi tentang gaya gesekan ini. Kita beralih dari teori ke eksperimen. Bagaimana cara kita dalam menentukan besar koefisien gesek statik dari sebuah benda terhadap benda lainnya. Nah, ini kita gunakan smartphone untuk alat ukurnya. Caranya adalah kita membuat bidang miring di sini. Pada bidang miring ini kita letakkan ini smartphone ya. Kemudian kita letakkan benda ini benda.
Kemudian ini kita miringkan pada sudut theta. Nah, di smartphone kita gunakan aplikasi Pipox. Untuk dapat mengakses akselerometer. Jadi ada sensor pada smartphone ini. Ini nama sensornya adalah akselerometer. Nah, akselerometer ini dapat menentukan besar kemiringan dari suatu bidang. Jadi ketika kita meletakkan smartphone di sini, kemudian smartphone ini kita miringkan, maka pada smartphone ini akan memunculkan nilai sudut. Ini dapat memunculkan data sudut theta ya. Sudut bidang miringnya. Nah, langkah percobaannya bagaimana? Langkah percobaannya adalah pada benda ini, ketika benda ini tepat akan bergerak. Jadi pada saat benda tepat akan bergerak, atau dia ketika mulai bergerak, catatlah sudut theta-nya. Jadi catat sudut theta-nya. Jadi pada saat benda tepat akan bergerak, kita gambarkan di sini supaya lebih jelas. Di sini adalah theta, kemudian ini adalah benda. Benda bergerak, ini kita misalnya ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Maka di sini ini ada G berat mg, di sini ada mg cos theta, kemudian di sini ada mg sin theta. Kemudian ke atas di sini ada gaya normal. Nah, yang menyebabkan benda bergerak di sini adalah mg sin theta. Maka akan ada lawannya di sini, yaitu F gesekan, statik. Kenapa statik? Karena bendanya belum bergerak, baru tepat akan bergerak atau akan mulai bergerak. Di sini kita analisis dalam dua sumbu. Nah, untuk sumbu X, atau ini searah dengan arah gerak bendanya. Nah, ini sigma Fx, karena bendanya belum bergerak di sini maka sama dengan 0. Gaya di situ yang bekerja pada benda adalah mg sin theta dikurangi dengan gaya gesekan sama dengan 0. Sehingga besar gaya gesekannya di sini adalah mg sin theta. Kemudian pada sumbu Y. Pada sumbu Y di sini sigma Fy ini sama dengan 0 juga. Karena benda tidak bergerak vertikal, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Nah, di sini gaya yang bekerja pada benda di sini ada 2, yaitu N dikurangi mg cos theta sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh besar N-nya di sini adalah mg cos theta. Nah, ini adalah gaya gesek statik. Nah, kemudian kita cari definisi dari gaya gesek statik maksimum. Nah, maka FSM di sini dari definisi adalah mu dikali ini mu s dikali n. F gesekannya di sini adalah sebesar mg sin theta. Berarti di sini mg sin theta mu s, kemudian n-nya di sini adalah
mg cos theta. mg sin theta sama dengan mu s mg cos theta. Sehingga ketika kita ingin menentukan besar mu s-nya sini adalah ini mg bisa dicoret, coret, sehingga mu s-nya kita akan peroleh sin theta dibagi cos theta, atau mu s di sini adalah tan theta. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa koefisien gesek statis ketika benda bergerak pada sebuah bidang miring, maka kita miringkan bidangnya, kemudian kita periksa benda tersebut ketika tepat akan bergerak atau akan mulai bergerak. Nah, dia sebentar lagi akan bergerak. Catat sudutnya. Maka besar koefisien gesek statis di sini adalah sama dengan nilai tangen dari sudut pada saat benda ini tepat akan bergerak. Maka kita sudah dapat memperoleh besar koefisien gesek statis antara benda dengan bidangnya. Jadi formulasinya sederhana untuk menentukan koefisien gesek statis ini, yaitu letakkan benda pada bidang miring. Ketika benda pada bidang miring ini tepat akan bergerak, maka sudutnya atau tangen sudut pada saat tersebut menunjukkan koefisien gesek statis antara benda dan bidang. Kemudian kita kembali ke percobaan menggunakan smartphone. Sini. Jadi smartphone yang sudah ada aplikasi Pipox-nya ini akan mendeteksi besar dari theta. Dari theta ini kita ubah menjadi tan theta. Dari tan theta kita dapat menentukan mu s. Ini ya. Jadi percobaannya sederhana sekali. Pipox akan membaca sudut kemiringan dari bidang miring ini. Kemudian kita perhatikan benda yang diletakkan di atas bidang miring. Ketika benda ini tepat akan bergerak, maka kita lihat pada Pipox yang ada di smartphone. Nah, sudut yang ditunjukkan oleh Pipox itu adalah theta. Kemudian kita ubah menjadi tangen theta. Dari tangen theta itulah kita akan memperoleh besar koefisien gesek statis dari benda. Nah, selanjutnya kita akan coba eksperimen secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai eksperimen untuk menentukan koefisien gesekan statis dari suatu benda. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen hari ini. Yang pertama adalah ini smartphone. Sebagaimana biasanya kita gunakan smartphone ini sebagai alat ukur. Nah, dalam eksperimen ini kita akan menggunakan smartphone ini sebagai pengukur sudut. Jadi di smartphone ini sudah ada sensor akselerometer, kemudian diakses menggunakan aplikasi namanya Pipox. Nah, di dalam menu Pipox ini ada salah satu pilihan, yaitu menu inclination. Jadi untuk mengukur kemiringan dari smartphone ini sendiri sebenarnya. Nah, kemudian alat yang lain, tadi alatnya, alat ukurnya. Kemudian ini adalah bahannya. Bahan yang pertama di sini adalah MDF.
Ini bahan MDF, ini bidang miringnya, ini bendanya. Kemudian ada akrilik, ini bidang miringnya, nanti ini adalah bendanya. Kemudian yang ketiga ini adalah infraboard. Ini walaupun warnanya sama kuning, ini adalah infraboard, berbeda dengan akrilik. Kemudian ini benda yang akan dijadikan objeknya. Ya, tadi kita sudah jelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Nah, untuk eksperimen pertama kita akan menguji koefisien gesekan dari MDF. Ini bidangnya yang akan kita jadikan bidang miring. Kemudian ini bendanya terbuat dari MDF juga. Kemudian smartphone dengan aplikasi Pipox yang menunjukkan sudut juga kita letakkan di atas MDF. Untuk prosesnya kita letakkan benda ini di atas MDF, bidang miring. Kemudian kita miringkan bidangnya secara perlahan sampai benda di atasnya ini bergerak. Kemudian kita catat sudut pada smartphone ketika benda di atas bidang ini tepat akan bergerak. derajat. Nah, jadi setelah kita memperoleh sudut tersebut, kita ulangi percobaan ini untuk tipe MDF, bidang dan bendanya sebanyak 10 kali pengulangan. Untuk eksperimen kedua, kita akan menggunakan bahan akrilik. Untuk eksperimen yang kedua, kita akan mengukur koefisien gesekan dari bidang dan benda yang terbuat dari akrilik. Langkahnya sama seperti percobaan untuk bahan MDF. Kita letakkan smartphone yang sudah menunjukkan sudut di sini di atas bidang dan ini bendanya. Tidak lupa juga kita bersihkan dari debu sebelum kita gunakan. Kemudian langkahnya adalah sama seperti tadi, kita letakkan benda di atas bidang. Kemudian kita naikkan sudutnya secara perlahan-lahan sampai benda ini tepat akan bergerak atau mulai bergerak, dan kita catat sudutnya. derajat. Nah, untuk percobaan akrilik juga kita ulang langkah tersebut sebanyak 10 kali pengulangan. Selanjutnya untuk bahan yang terakhir yaitu bahan infraboard. Kita mulai eksperimen ketiga dengan bahannya ini terbuat dari infraboard, baik bidangnya maupun bendanya. Kemudian kita letakkan smartphone di atas bidang. Kemudian kita letakkan bendanya di sini di atas bidang infraboard ini. Kemudian bidang ini kita akan naikkan sudutnya secara perlahan. Kemudian ketika benda ini tepat akan bergerak, catat sudut yang terbentuk di smartphone. Nah, benda ini bergerak atau tepat akan bergerak pada sudut 19 derajat. Kemudian kita ulangi sampai 10 kali pengulangan. Jadi untuk masing-masing tadi bahan MDF, bahan akrilik maupun bahan infraboard, kita ulangi percobaan tersebut masing-masing 10 kali pengulangan. Kemudian kita nanti akan menghitung rata-rata dari sudutnya dan kita akan mencari juga atau menentukan juga nilai tangen dari sudut tersebut. Sehingga setelah kita memperoleh nilai tangen dari sudut tetanya, maka nilai tangen itu adalah koefisien gesekan
antara dua bidang dari bahan yang kita uji. Untuk eksperimen rekan-rekan mahasiswa di rumah masing-masing, bahannya tidak dibatasi, hanya menggunakan MDF, akrilik, atau infraboard saja, tapi disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah rekan-rekan sekalian. Jadi bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan, eee, bahan kayu, atau bahan logam, atau kardus dan lain-lain. Ya, disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah rumah, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Demikian untuk eksperimen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.